semuanya, perkenalkan nama saya Friska Tiofania Patipawai, NPM 121114201200078, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan anatomi daripada manusia pada bagian anterior juga posterior, juga beserta dengan fungsi-fungsinya. Teman-teman bisa lihat di belakang saya sudah ada gambar dari anterior, juga gambar dari posterior. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu anterior. Teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu anterior merupakan bagian terdepan daripada tubuh manusia. Anterior sendiri yang pertama pada bagian atas yaitu frontal. Frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Frontal ini mempunyai peran untuk mengendalikan gerakan tubuh, merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi, juga pengendalian diri. Yang kedua yaitu orbital. Orbital ini merupakan pelindung bola mata terhadap pengaruh dari dalam juga dari belakang. Yang ketiga yaitu nasal atau hidung. Fungsi utama adalah bernafas. Hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Yang keempat yaitu bukal atau pipi. Ruang bukal atau pipi ini adalah bagian dari ruang subkutan. Fungsi pipi untuk menyempurnakan bentuk wajah kita, juga untuk menjaga agar makanan yang dikunyah tidak tercecer keluar dari mulut. Yang kelima yaitu oralis, adalah mulut. Fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan seperti usus dan akan dikeluarkan melalui anus. Yang keenam yaitu mentum atau dagu. Hingga saat ini belum ada jawaban pasti, namun menurut sejumlah ahli, fungsinya adalah untuk menyongkong fungsi os mandibula atau rahang bawah, serta untuk melengkapi proporsi wajah kita. Selanjutnya yaitu cervical, atau yang biasa kita sebut sebagai leher. Merupakan bagian spina atau tulang vertebra cervical yang paling bergerak. Pada bagian leher mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama menopang dan memberi stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak. Yang kedua yaitu melindungi struktur yang melewati spina, terutama medula spinalis, akar saraf, dan arteri vertebra. Yang ketiga yaitu spina cervical, menopang kepala, memungkinkan gerakan dan posisi yang tepat. Selanjutnya yaitu sternum atau dada. Adalah tulang yang terletak di tengah dada, di mana tulang rusuk bagian atas akan menyatu. Berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru dari cedera dan membantu untuk menstabilkan struktur tulang rusuk. Selanjutnya yaitu akromial. Akromial adalah proses tulang pada skapula atau tulang belikat. Selanjutnya yaitu torasikal atau bagian atas susu. Yang selanjutnya mamari. Mamari adalah sebuah kelenjar payudara yang berfungsi untuk memproduksi susu. Mamari sendiri berarti susu yang terletak di bagian dada. Sebenarnya, pada pria juga dapat ditemukan mamari, namun setelah menginjak masa pubertas, jaringan mamari pada pria tidak berkembang seperti layaknya pada wanita. Selanjutnya yaitu aksila atau yang bisa kita sebut sebagai ketiak. Adalah daerah lipatan tubuh manusia yang menghubungkan lengan dengan bahu. Selanjutnya yaitu abdominal, adalah sebuah rongga besar yang dilengkapi oleh otot-otot perut pada ventral dan lateral. Selanjutnya yaitu brachial, adalah otot sebelah dalam dari dada dan lengan atas. Selanjutnya yaitu antrekubital. Antrekubital adalah area dalam tikungan siku dengan versi siku dari belakang lengan. Selanjutnya yaitu pelvic. Pelvic terdiri dari tulang-tulang yang kuat, membentuk cincin, dan terletak pada dasar tulang belakang. Selanjutnya yaitu femoral, adalah bagian paha atau tulang terpanjang, terkuat dan terberat dari semua tulang pada rangka tubuh. Selanjutnya yaitu pubis atau genital, adalah tulang yang berada di depan tulang pinggul dekat dengan alat kelamin. Selanjutnya yaitu patella. Patella adalah tulang yang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya yaitu kruris, adalah tulang kening pada bagian kaki dan merupakan kerangka utama dari tungkai bawah
yang terletak pada medial dari fibula atau tulang betis. Selanjutnya yaitu fibular. Fibular adalah tulang lutut yang terletak di bagian lateral dari tibia. Selanjutnya yaitu torsal. Torsal atau pergelangan kaki mempunyai fungsi untuk membantu memungkinkan gerakan naik turun dengan adanya sendi engsel. Yang kedua yaitu membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu hallux, yaitu adalah jari kaki terdalam atau medial. Selanjutnya yaitu digital, jari jemari kaki. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagian posterior atau bagian belakang pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu otik atau yang biasa kita sebut dengan telinga. Fungsinya sebagai indera pendengaran. Telinga akan menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak dapat mengenali suara tersebut. Selain itu, telinga juga memiliki fungsi yang lain yang tidak kalah penting seperti menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu occipital atau yang biasa kita sebut sebagai otak. Selanjutnya ada akramial atau bahu. Fungsi bahu atau pundak adalah untuk menopang leher kita atau alat yang digunakan untuk menggerakkan lengan. Selanjutnya yaitu vertebra atau tulang punggung. Memiliki fungsi yaitu yang pertama, menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya tulang rusuk. Yang keempat, menentukan sikap tubuh. Selanjutnya yaitu scapula. Scapula atau tulang belikat, berbentuk seperti segitiga dan terletak di tubuh bagian belakang atas. Tulang belikat dapat bergerak dengan bantuan 3 otot, yaitu yang pertama otot trapezius, yang kedua otot levator, yang ketiga rhomboideus. Terdapat berbagai fungsi tulang belikat yang mungkin banyak teman-teman belum ketahui, seperti yang pertama, membantu pergerakan bahu, yang kedua, menyeimbangkan persendian bahu, yang ketiga, mendukung pergerakan dada, dan yang keempat, sebagai penyambung tulang. Selanjutnya yaitu brachial. Brachial adalah otot di lengan atas yang melenturkan lengan pada sendi siku. Selanjutnya yaitu dorsal. Dorsal atau punggung berfungsi untuk memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Selanjutnya yaitu alekrani. Selanjutnya yaitu lumbar atau segmen pada perut batang bawah antara diafragma dan punggung bawah atau sakrum. Selanjutnya yaitu ada sakral. Sakral atau tulang ekor berfungsi memberikan keseimbangan dan stabilitas ketika seseorang duduk. Tulang ekor adalah titik penghubung berbagai otot dasar panggul. Selanjutnya yaitu gluteal atau panggul. Adalah kumpulan tulang yang terletak di bawah pinggang dan berfungsi sebagai penyangga organ area perut. Panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan juga bagian bawah. Selanjutnya yaitu perineal, adalah sebuah bagian tubuh termasuk tubuh perineal dan struktur di sekitarnya, yang umumnya termasuk alat kelamin dan anus. Selanjutnya yaitu femolar atau tulang paha. Tulang ini merupakan tulang terpanjang yang dimiliki manusia dan juga berfungsi dalam menghubungkan bagian panggul dengan lutut. Selanjutnya yaitu popliteal, merupakan otot ekstremitas inferior bawah manusia. Otot popliteal memiliki fungsi fleksi pada lutut dan rotasi internal pada kulit. Selanjutnya yaitu soral atau betis. Fungsi tulang betis yang pertama ialah menopang berat tubuh, sehingga tulang betis tidak hanya berfungsi melindungi kaki saja, namun tulang betis juga mampu memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Selanjutnya yaitu kalkareal, adalah tulang besar dari kaki dan membentuk tumit yang menonjol. Tulang ini bersendi dengan talus di atasnya dan dengan os combideum di depannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu plantar. Plantar fascia adalah ligamen tipis dan penunjang yang terbentuk langsung di bawah kulit pada bagian kaki. Demikianlah presentasi anatomi fisiologi yang saya berikan. Saya berharap agar teman-teman dapat mengerti, dan maaf jika ada kesalahan kata dan
kurangnya penjelasan yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.